Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para santriwati yang saya hormati, yang saya sayangi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam Rabu ini dengan berkat taufik Allah kita semua dianugerahi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kita hadir lagi mengadakan pengajian yang senantiasa kita laksanakan secara berkala, yaitu setiap malam Rabu. Selawat dan salam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anak sekalian, materi pengajian kita pada malam ini adalah antara konsep agama dan realita budaya. Sekali lagi, antara konsep agama dan realita budaya. Harus kamu ketahui anak-anak, kalau agama itu tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para nabi-nabi Rasul Allah, terutama kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya agama Islam. Kemudian budaya itu anak-anak ciptaan manusia, jadi bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang kita perlu sekarang bicarakan mengenai tentang antara konsep agama dan realita budaya, karena banyak sekali anak-anak di negara kita terutama yang bersifat budaya. Nah, sebagai pengemban misi langit, siapa itu pengemban misi langit? Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditugaskan menyempurnakan budaya umatnya. Beliau berusaha itu menebarkan rahmat, atau dalam bahasa lain kasih sayang, yang menjadi satu-satunya tujuan kerasulan, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya itu ayat 107. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu, firman Allah, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sejarah telah membuktikan anak-anak bahwa Islam hanya bisa dikembangkan dengan nilai-nilai santun. Islam ini disebarluaskan, yaitu bukan dengan kekerasan tapi dengan santun dan penuh etika. Jadi Islam ini didakwahkan dengan santun dan etika, artinya akhlakul karimah. Ia akan mengakar kuat itu di tengah-tengah komunitas masyarakat bila mampu bersinergi dengan budaya setempat tanpa menimbulkan gejolak. Jadi tiap-tiap desa atau tiap-tiap negara itu, apalagi kita di Indonesia, suku kita banyak, itu ada mengatakan 17.000 suku di negara kita ini.
dan juga budayanya berbeda-beda. Nah, itu harus yang kita sinergikan itu dengan budaya setempat tanpa menimbulkan yang namanya gejolak. Sebagaimana kearifan dan kecerdikan itu Wali Songo dulu. Jadi Wali Songo itulah Wali 9, itu namanya Wali Songo. Ya, kemarin kebetulan saya juga tanggal 2 Agustus itu kita coba ziarah kepada makam Wali Songo itu di Jawa. Sama kemarin di Jawa Tengah itu. Nah, jadi Wali Songo itu datang ke Indonesia itu yang di dalamnya dakwahnya itu bisa itu memposisikan budaya sebagai jembatan dakwah. Jadi budaya itu dijadikan sebagai sarana atau alat untuk mendakwahkan ajaran Islam. Sehingga mampu itu membumikan. Apa yang dibumikan adalah ajaran-ajaran yang diharapkan bumi Nusantara sebagai sampai dewasa ini. Yang dimaksud Nusantara di sini yaitu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Itu hadis riwayat Imam Baihaqi kalau tidak salah itu anak-anak. Bunyinya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Jika aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Nah, dalam hadis ini tersebut Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa beliau diperintahkan untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Nah, di sini ada kata akhlakul karimah yang juga berarti ada di situ dalam akhlakul karimah itu yang disebut namanya budaya itu. Atau tradisi dan adat masyarakat, bukan malah itu melenyapkannya. Jadi kita juga tradisi atau adat masyarakat itu bukan malah disuruh berhentikan, itu tidak itu. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Nabi ini hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Ittaqillah haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Apakah kita di darat, di laut, di udara, atau kita berada di mana saja? Apakah di pondok pesantren, di masjid, di tempat-tempat ibadah, atau di tempat pasar, atau di sawah, atau di mana saja? Kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Jadi pedagang kalau takwa kepada Allah pasti dia menjadi pedagang yang bagaimana? Yang jujur. Kalau dia jadi pemimpin, kalau dia takwa kepada Allah, menjadi pemimpin yang bagaimana? Yang adil. Itu. Kalau dia menjadi guru, tentu dia akan bisa mendidik anak-anak muridnya dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar mengajar anak-anak. Ya. Jadi ada mendidik, mengajar. Kalau dia mengajar itu, kalau guru hanya mengajar itu artinya dia cuma menyelesaikan materi. Tapi mendidik itu beda. Ada materinya, diselesaikan akademiknya, juga akhlaknya harus diperbaiki gitu. Contoh kita masuk di dalam kelas itu. Kadang-kadang guru itu sekedar ngajar. Bangkunya berantakan sana sini, tidak diperbaiki. Cara murid-muridnya duduk tidak rapi.
Berarti guru itu mengajar, bukan mendidik. Itu saya lihat itu di kelas-kelas itu. Jadi guru bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Itu. Ada kadang-kadang muridnya naik pakai sandal atau sepatu, tidak diatur. Gitu. Cara berkerudungnya mungkin ada yang ke sana, ada yang ke sini, dibiarkan itu. Itu ikut diperbaiki oleh guru. Itu namanya guru itu mendidik itu anak-anak. Nah, jadi ittaqillah haitsu makun, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata. Nah, susullah kejelekan dengan kebajikan. Kita pernah berbuat jahat anak-anak, ya. Lalu kita tobat. Setelah kita tobat, kita kerjakan hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Itu maksudnya watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang bisa meleburnya. Jadi nanti kejahatan-kejahatan yang pernah kita kerjakan itu, kalau kita taubat diisi dengan perbuatan takwa, apa kejahatan-kejahatan tadi itu bisa terhapus, bahkan akan digantikan dengan perbuatan baik. Gitu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berperilakulah kepada orang lain dengan perilaku yang baik. Itu yang disebut namanya akhlak. Sementara maksud kalimat bi khuluqin hasanin, dalam hadis itu tadi mengatakan khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, itu artinya adalah menyesuaikan dengan budaya sementara maksud perilaku baik tersebut itu adalah menyesuaikan dengan budaya masyarakat. Gitu. Jadi itu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Seperti jawaban Ali bin Abi Thalib saat ditanya tentang maksud perilaku baik dalam hadis tersebut, yaitu maksudnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ditafsir hadis ini oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa dia bilang? Huwa muwafaqatun nasi fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Ya, maksudnya perilaku baik tersebut adalah itu beradaptasi dengan masyarakat dalam setiap hal. Tapi ada catatannya, selama bukan maksiat. Jadi budaya itu boleh dilestarikan, budaya ciptaan manusia itu boleh dilestarikan selama budaya itu tidak termasuk perbuatan maksiat atau bertentangan dengan syariat. Gitu. Nah, kemudian populer menjadi peribahasa. Ada di dalam peribahasa Arab mengatakan laulal wi'amu lahakal anamu. Laulal wi'amu lahakal aman. Andaikan tidak ada itu adaptasi itu dalam pergaulan, niscaya manusia akan sirna. Gitu. Jadi budaya di desa kita atau di kampung kita atau di negara kita itu dengan catatan ma'adal ma'asi, selama dia tidak berbuat maksiat itu harus dilestarikan. Nah, telah jelas kiranya bahwa ajaran Islam mesti disampaikan dengan santun dan menghargai budaya, nilai-nilai toleransi. Sekarang banyak orang, apalagi kan negara kita anak-anak, agama yang sah itu berapa ya? 6 ya. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, sikap kita bagaimana dengan orang yang berbeda agama? Artinya toleransi.
toleransinya sebatas muamalah, ya, sebatas pergaulan. Tidak boleh toleransinya sampai tingkat akidah maupun ibadah. Kalau masalah akidah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang penting jangan kita mengganggu mereka. Misalnya orang Islam naik ke masjid atau musalla, tolong dihormati. Orang Kristen dan Katolik naik ke gereja, silahkan. Budaya ke kelenteng, apa namanya itu kalau orang budaya? Apa nama tempat ibadah? Wihara, ya, wihara, jangan diganggu. Atau misalnya orang Hucu kelenteng namanya ya, jangan diganggu. Itu namanya toleransi, itu ya. Dalam muamalah misalnya, kalau kita misalnya pakai motor, untuk apa, supir mobil atau supir untuk mengambil cari muatan itu. Nanti setiap orang naik ke mobil kita, jangan tanya dia apa agamamu, kan begitu. Kalau tidak Islam jangan naik, kan salah, tidak dapat uang kita kan. Itu dalam muamalah. Ya, misalnya kita umat Islam kan kebanyakan yang beli mukena atau kerudung itu belinya sama siapa? Orang yang berbeda agama kan? Itu masa ndak boleh itu kan? Nah, itu jadi toleransi itu berada di tempat muamalah. Tapi jangan sampai ke ibadah, itu yang salah. Orang Kristen ke gereja ikut ke gereja, orang Islam, orang Kristen Natalan ikut Natalan, kan itu tidak bisa. Itu sudah menyangkut tentang apa? Ibadah itu. Orang agama lain mengatakan Yesus Kristus Tuhannya, ikut, tidak boleh itu. Jadi dalam akidah dan muamalah kita harus berbeda, harus saling menghormati. Dalam bidang muamalah silahkan. Misalnya ada orang bukan Islam, dia tabrakan di jalan, ya kita bantu, kan gitu. Jangan bilang, oh ini bukan sama dengan agama saya, kan itu salah itu. Ya, misalnya gotong royong itu. Terus ada berbeda-beda agama kan? Masa kita tidak mau ikut sama-sama bergotong royong? Silakan itu. Apalagi kita Indonesia, satu bangsa, satu negara, satu bahasa Kesatuan Republik Indonesia. Gitu anak-anak. Itu yang kita harus toleransi. Beradaptasi dan pembauran pada budaya dengan sendirinya akan membuat masyarakat itu mencintainya itu. Nah, banyak di dusun-dusun kita itu sebelahnya orang Hindu, sebelahnya orang Islam. Dia rukun-rukun saja, tidak ada problem apa itu. Sehingga ada namanya itu anak-anak kita di Indonesia FKUB namanya, Forum Komunikasi Umat Beragama, Kerukunan Umat Beragama itu. Bahkan saya sudah pernah menjadi wakil ketua itu 2 kali periode, kalau tidak salah 10 tahun itu. Ini anak-anak tuh. Sahabat saya juga banyak orang Hindu apa itu kan begitu. Jangan nanti bawa-bawa agama atau ibadah itu. Ya kalau sekedar tanya untuk kita ketahui tidak apa, jadi ilmu, tapi jangan ikut gitu. Nah, kendati begitu, tidak setiap budaya bisa ditoleransi. Ada juga budaya-budaya yang tidak boleh ditoleransi gitu. Dan dimaklumi gitu. Sebab seringkali budaya yang berkembang di tengah masyarakat bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri, dan disinyalir itu
berseberangan dengan nilai-nilai agama. Ini yang perlu kita antisipasi. Jadi budaya-budaya, tidak semua budaya kita mau terima. Itu ada juga budaya-budaya yang menyimpang daripada ajaran Islam. Seperti penghitungan perjodohan itu ada itu. Saya dengar-dengar itu, pernah saya diajar itu anak-anak. Dihitung nama perempuannya, nama laki-lakinya itu dihitung itu. Dihitung berapa nilai abjad hawaznya itu kan. Lalu disatukan nilai nama perempuan dengan nama laki-laki. Terus dibuang berapa itu kan. Itu ada istilahnya apa namanya? Terang matahari, sumur di bawah bukit. Terus ada namanya Naraja mati kepanasan, Menteri Suka, Balai Boros. Itu ada yang seperti itu. Nah ini kalau bagaimana kalau itu? Ada juga sesajen itu. Kalau ada orang sakit itu kan, oh ini mau ditebuskan katanya kan, dibawakan ayam, dibawakan apa itu, bunga-bungaan itu kan. Itu budaya juga itu. Nah, bagaimana itu? Dan ada juga yang sifatnya mitos-mitos itu. Semisalnya oleh sebab itu diperlukan namanya peliter. Tahu nama peliter anak-anak? Kalau ada rokok itu ada enggak peliternya rokok itu? Ada kan? Siapa apa itu rokok yang pakai peliter itu? Gudang garam. Ada peliternya gudang garam? Ada ya. Nah, itu. Jadi buka rokok aja harus pakai peliter itu. Kenapa dia pakai peliter? Supaya jangan langsung nikotinnya masuk ke dalam mulut kita. Yang jelas agar budaya dan agama dapat itu beriringan ya, menuntun masyarakat ke arah yang benar. Yaitu peliter, apa namanya jadi peliternya di sini adalah peliter akidah dan peliter amaliyah. Jadi di situ ada yang jadi peliter kita ya, namanya apa? Akidah. Peliter akidah menjadi faktor utama itu karena merupakan dasar keimanan. Pelaku budaya dan peliter amaliyah itu merupakan penjelasan suatu budaya bisa menemukan legalitasnya atau tidak itu. Nah, jadi kita lihat dari peliter akidah dulu. Nah, kita mulai sekarang yang jadi peliter kita itu adalah akidah. Sudah saya jelaskan itu. Akidah, i'tikad, mu'taqid. Ya, dalam yang ini yang harus kita tahu apa namanya akidah, apa namanya i'tikad, apa namanya mu'taqid. Akidah itu adalah kepercayaan. Itu akidah kepercayaan yang sudah disusun. Itu kan di dalam ilmu usuluddin itu. Atau yang memakai dalil akli dan pakai dalil nakli itu. Itu akidah itu. Kalau kita namanya akidah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mazhab kita siapa? Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Itu dalam bidang akidah. Mana kitabnya? Yang itu yang sudah kamu baca. Pernah baca kitab Jawahirul Kalamiyah? Pernah. Terus yang namanya Tijanud Darari? Pernah. Yang namanya Syarah Sanusi? Nah, itu kan. Ada yang namanya Kifayatul Awam atau Sarkawi Alal Hudhudi. Banyak itu nama kitab-kitab akidah itu yang kita, mungkin kalau yang bahasa Melayu itu apa namanya, sifat 20 ya. Tahu sifat 20 anak-anak? Ada yang di dalam kitab perukunan itu ya. Itu. Nah, itu akidah. Jadi akidahnya perlu sekali itu. Jadi
sebelum menjadikan suatu budaya sebagai jembatan dakwah itu perlu dikenal lebih dahulu keyakinan. Nah, saya jelaskan lagi, akidah, kepercayaan, i'tikad. Yang namanya i'tikad, kepercayaan itu dimasukkan ke dalam hati. Itu namanya apa? I'tikad. Orang yang beriktikad itu disebut namanya mu'taqid. Itu anak-anak. Nah, sebelum menjadikan suatu budaya sebagai jembatan dakwah, perlu dikenal itu lebih dahulu keyakinan para pelakunya. Siapa yang membuat budaya itu? Atas hukum disebut namanya kausalitas. Apa? Kausalitas. Atau dalam bahasa lain, kausalitas itu sebab dan akibat. Itu bahasa apanya itu? Yang tadi itu orang seberang sana itu ya, dia bilang apa? Kausalitas. Atau bahasa kita itu sebab dan akibat. Yang diklasifikasikan itu menjadi 4 macam. Nah, ini jadi akidah itu yang akan menjadi pelita kita dalam budaya itu adalah 4 macam. Yang pertama, pelaku yang meyakini sebuah sebab bisa menghasilkan akibat tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, misalnya begitu. Pelaku yang meyakini sebuah sebab bisa menghasilkan akibat tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti seorang yang meyakini bahwa api dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah SWT bisa membakar, dan makanan dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah SWT bisa mengenyangkan. Maka yang secara ijma telah dinilai keluar dari agama Islam. Anak-anak, mungkin kalau kita kena dengan api kebakar ya, kebakar. Kalau orang itu berakidah, beriktikad, api itu secara mutlak dia yang membakar kita tanpa turut campur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita salah sudah itu. Jadi sudah keluar dari Islam akidah kita. Atau misalnya kalau kita makan kenyang, yang membuat kita kenyang itu misalnya dia bilang secara mutlak yang kita makan itu yang membuat kita kenyang tanpa campur tangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang salah ya, itu sudah akidah kita keliru. Ada enggak seperti itu yang berpendapat ya saya makan, aku makan kenyang, aku disentuh api terbakar. Nah, misalnya begini anak-anak, itu kalau memang api itu bisa membakar, kamu tahu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam? Tahu ceritanya? Pernah dibakar dia sama Raja Namrud. Dia kebakar? Enggak kan? Iya. Kalau memang api itu membakar, ya kebakar Nabi Ibrahim itu. Kan? Ternyata Nabi Ibrahim enggak apa-apa gitu. Kenapa enggak terbakar? Karena Allah campur tangan di situ. Kalau misalnya kalau kita pegang api lalu kita kebakar, bukan api itu semata yang membakar, tapi itu ada kekuasaan Allah di situ. Pada hakikatnya adalah Allah yang membakar itu. Itu jelas anak-anak apa yang saya maksud ya? Jadi api kebakar itu yang secara mutlak itu yang salah. Kemudian yang kedua, pelaku yang meyakini sebuah sebab bisa menghasilkan akibat dengan kekuatan atau rahasia yang telah diciptakan pada sebab tersebut. Seperti seorang itu meyakini bahwa api bisa membakar dengan kekuatan yang Allah ciptakan padanya. Nah, ini ada kalau tadi mutlak api yang membakar. Tapi sekarang begini,
Dia yakin api itu bisa membakar orang, tapi dengan syarat diberikan kekuatan oleh Allah dalam api itu. Kalau tadi tidak ada ikut Allah Ta'ala, tidak ikut. Tapi sekarang ada. Di dalam kekuatan api itu membakar, tapi diberikan kekuatan oleh Allah membakar. Nah, itu anunya, akidahnya. Dan makanan bisa mengenyangkan dengan kekuatan yang Allah ciptakan padanya. Kalau kita makan, kita kenyang dengan nasi, tapi di nasi itu diberikan kekuatan oleh Allah menjadi mengenyangkan. Nah, kalau itu bagaimana itu? Maka status agamanya masih diperselisihkan. Tuh. Jadi menunjukkan pendapat yang paling sah. Ya tidak dihukum kafir, namun termasuk orang fasik dan ahli bid'ah. Masuk dia itu. Kalau yang pertama ada di kafir. Tapi yang kedua ini dia masuk fasik dan dia termasuk ahli bid'ah itu. Nah, seperti yang tadi itu. Jadi seolah-olah ada sinergi kekuatannya dengan kekuatan api yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sudah mengerti itu yang kedua ya. Yang ketiga, pelaku yang meyakini bahwa relasi atau hubungan antara sebab dan akibat bersifat mutlak. Itu tidak terbantahkan dan pasti tidak meleset. Itu dalam bahasa Arabnya namanya talazumul akli. Talazum akli. Namun meyakini pula bahwa semuanya terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang meyakini bahwa kebakaran atau rasa kenyang tergantung dengan api dan makanan. Bila api dinyalakan dan didekatkan pada kertas misalnya, maka api pasti akan membakarnya. Dan bila seseorang makan, ia akan kenyang itu. Namun ia masih meyakini bahwa semuanya tidak keluar dari takdir Allah SWT. Orang yang berkeyakinan semacam ini tidak dikategorikan sebagai orang yang orang yang bodoh itu. Jadi orang yang berkeyakinan semacam ini dikategorikan gitu. Dikategorikan sebagai orang yang bodoh itu dalam akidahnya. Itu masih bodoh dia itu. Nah, ini yang tiga ini salah semuanya. Yang pertama tadi kafir, yang kedua fasik dan bid'ah, dan yang ketiga apa tadi? Bodoh. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, pelaku yang meyakini bahwa relasi sebab dan akibat tidak bersifat mutlak. Nah, ada kalimat tidak mutlak. Bisa terbantahkan dan bisa meleset. Itu. Talazumul adi namanya dalam bahasa Arabnya. Semua kebaikan dan keburukan hanya itu tergantung pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang yang meyakini bahwa memang pada umumnya api bisa membakar dan makanan bisa mengenyangkan, namun tetap meyakini bahwa pada hakikatnya keduanya hanyalah sebuah sebab yang bisa saja itu meleset dari kebiasaannya. Yang menentukan kebakaran dan rasa kenyang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka ia dinilai sebagai seorang mukmin yang lurus dan akidahnya. Nah, itu anak-anak, inilah mukmin hak namanya. Apa? Mukmin hak, mukmin yang sebenarnya itu. Kalau kita pikir-pikir betul itu, ya. Yang hakikat yang mengenyangkan itu Allah, hakikat yang membakar itu hanya Allah. Karena ada anak-anak orang tidak makan kenyang. Tuh. Pernah dulu ada sahabat saya punya guru itu,
Kalau tidak salah namanya Pak Marto itu. Kalau tidak saya keliru, saya masih ingat itu namanya Pak Marto kalau tidak salah itu. Itu 2 tahun tidak pernah makan dia. Dia kenyang dan hidup. 2 tahun tidak makan. Kalau dia makan cuma pisang 1 biji dia makan. Dia sehat. Nah, ini membuktikan bahwa makan itu bukan dia yang mengenyangkan. Ada saya punya sahabat itu anak-anak tidak kenyang-kenyang makan. Sampai 2 bakul dia makan tidak kenyang. Itu fakta itu. Jadi 2 bakul dia makan tidak kenyang. Jadi bukan makan itu yang membuat kita kenyang. Yang membuat kita kenyang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ndak orang tidak makan kenyang? Ada ndak? Contohnya apa sama kita? Waktu sakit anak-anak. Waktu sakit parah itu dikasih makan ndak mau. Saya ndak mau makan, ndak lapar. Nah, kan? Kan gitu. Ada ndak orang sakit ndak mau makan? Kenapa ndak mau makan? Karena dia kenyang. Hah? Coba dia lapar kan makan dia. Tuh. Jadi kalau kamu mau kenyang tidak makan sakit. Kan orang tidak mau makan itu kenapa dia tidak mau makan? Karena dia sakit. Karena dia kenyang. Tuh. Tuh. Kalau orang ada makan sudah kenyang mau makan itu bukan namanya kenyang, dia masih lapar itu. Jadi pada hakikatnya yang membakar itu hakikatnya Allah. Ya. Ada contoh misalnya sekarang ada orang metos itu ya. Ada itu. Kan ada istilahnya sembe. Sembe itu kalau orang sakit kan disembe dia itu ya. Apa bahasa Indonesianya sembe itu? Digitukan. Saya sering datang orang itu kalau dia anaknya mencret itu. Berbau kotorannya agak bau gitu kan. Apa istilahnya ngeruh gitu kan. Itu nggak bisa dibawa ke dokter itu. Harus disembe itu. Saya bisa nyembe dia itu. Ada itu anaknya dibawa kemana-mana ke dokter sudah disuntik. Masih aja dia mencret. Dia bawa sama saya. Lalu kita buatkan buat mama itu. Mama. Tahu nama mama? Bukan ibu. Ya. Ada sirihnya. Tahu nama sirih? Ada gambirnya. Ada buah. Ada buah. Iya kan? Ada apur ya. Apur. Lalu dibuat namanya apa? Lekas. Nah, di dalam lekas itu harus ditaruhkan buah jeringo atau bawang putih. Ya, bawang putih. Lalu kita kunyah, kita keluarkan. Ada doanya anak-anak. Kita doakan. Saya tidak bisa beritahu di sini. Ya. Itu Pak, kita doakan dia itu. Setelah kita doakan, lalu disembe anak itu, disembe di sini dan di belakangnya itu kita gitukan cat kayak itu, kayak biawak itu di belakangnya. Nah itu besoknya berhenti dia mencret. Saya tanya sekarang, yang membuat sirih itu siapa? Allah. Terus gambirnya siapa? Allah. Terus buahnya itu siapa? Allah. Nah kan gitu. Lalu kita buatkan dia apa tadi istilahnya? Nyirih ya, nyirih. Terus yang membuat sembe itu siapa? Manusia. Siapa yang membuat manusia?
Allah kan? Tuh. Yang gerakan kita segala itu pada hakikatnya siapa yang menyembuhkan? Allah itu kan, itu sebagai adat saja itu, kelihatannya itu sebagai sebab dan akibat saja itu. Pada hakikatnya hanya Allah. Nah, begitu cara akidah kita nanya itu. Nah, ini disebut namanya apa? Pelitar itu. Jam berapa sudah nih? Lagi? Tinggal 10 menit. Nah, lagi 10 menit baru 1 jam. Jadi masih ada materi yang perlu kita sampaikan, tapi kalau saya sampaikan sekarang nanti sampai jam 11 dia ini. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan itu. Ya. Simbi. Nah, tadi kan yang sifatnya mutlak. Kalau simbi itu dikatakan dia yang menyembuhkan, itu yang tadi sudah jadi kriteria 1, 2, dan 4 itu. Kalau masuk ke 1, ke-2, dan ke-3 itu yang tidak boleh kan. Jadi masuk kepada kriteria keempat baru boleh. Jadi pada hakikatnya seperti Nabi Ibrahim mengatakan iza maritu fahuwa yasfin. Kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan saya gitu. Boleh enggak kita berobat? Perlu itu, berobat itu. Tapi jangan kata orang yang mengobati kita itu yang membuat kita sembuh. Itu yang syirik, enggak boleh. Kalau mau berobat silakan. Bahkan itu dianjurkan. Likulli da'in dawa kata Nabi. Setiap penyakit ada obatnya. Salah juga kalau enggak berobat. Tuh. Sangambe, besimbe. Kadang-kadang dia ndak dia bilang tabu kan? Tabu. Tadi dia belum tahu akidah yang 4 ini. Kalau dia tahu akidah yang 4 ini tidak jadi masalah. Jangankan simbe, suntik saja ndak boleh kalau itu. Apa aja dimakan obat kan ndak boleh juga. Misalnya kalau sakit kepala makan bodrek gitu. Wah, aku makan bodrek berhenti terus saya punya kepala katanya. Apakah bodrek itu yang memberhentikan atau Allah? Nah, itu kan kalau bodrek yang membuat dia sembuh itu dia syirik, itu salah dia. Apa saja termasuk makan saja tuh. Kalau nyembit enggak boleh, makan juga enggak boleh. Itu obat saja itu. Yang kita pakai obat ciptaan Allah. Kayaknya kita itu ada namanya 3 ahli sunnah yang itu ada namanya ikhtiar, usaha, dan kasbiyah. Itu ikhtiar, memilih hati ikhtiar itu. Misalnya kita mau berusaha gitu, kita mau berusaha mungkin tidak mau membuat batu bata ya, batu bata atau tanah bata. Batu mata, ya, bukan batu mata ya. Misalnya kita mau buat batu bata, kita tidak tahu apakah kita ini akan baik usaha itu atau tidak. Makanya perlu ada namanya ikhtiar. Bagaimana ikhtiar itu? Coba sholat istikharah. Kita mohon kepada Allah, saya ini mau usaha bata ya Allah. Apakah ini baik apa tidak? Itu namanya ikhtiar. Mungkin ada dia diberikan petunjuk, oh ini baik gitu dari Allah itu. Lalu ada